Bagaimana pengembangan media? Informasi berbasis ET di pusat. Pengembangan bahasa PPD. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pusat pengembangan bahasa memang sudah cukup lama sebetulnya sejak saya di sini itu ide untuk pengembangan IT selaras dengan visi misi dari pimpinan sekarang kan penguatan digitalisasi memang sudah muncul sejak beberapa waktu yang lalu lah, bahkan sejak saya awal masuk di sini begitu. Nah, salah satu kendalanya memang SDM karena kita kan punya staf yang terbatas dan bicara IT kan memang perlu orang yang memang spesialisasinya di situ, dia punya wawasan teknis gitu ya di situ untuk bisa handle dan tadi indirect dan lain-lain. Nah, begitu ada rotasi, salah satunya Pak Adi masuk ke sini, saya lihat Pak Adi punya sedikit wawasan di situ. Kebetulan juga Pak Adi juga punya latar belakang bahasa Arab dan bahasa Inggris yang baik. Saya kira pas Pak Adi di sini menjadi staf yang diserahi tugas untuk mengelola dalam tema besar manajemen informasi, termasuk di dalamnya digitalisasi sumber-sumber pembelajaran. Jadi kita konteksnya adalah pelatihan bahasa, kursus bahasa. Saya sudah bilang kepada koordinator, tolong dimaksimalkan semua perangkat yang kita punya untuk membuat konten konten pembelajaran yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa yang merupakan pengguna layanan pusat pengembangan bahasa. Nah, kita itu sudah menabung perabotan perangkat Saya bilang Pak Adi tolong diinventarisir. Kemudian Pak Adi itu mengajukan bagaimana kalau kita bersurat ke Pak Dekan FAH gitu kan untuk meminta Pak Hendra, meminta bantuan Pak Hendra untuk bantu instalasi apa yang sudah kita punya. Nanti kita lihat apakah sudah bisa berfungsi atau tidak untuk menunjang fungsi yang minimalis dulu lah. Kira-kira apakah perangkat ini sudah dianggap cukupi atau masih bisa dimaksimalkan lagi dengan ini dan lain sebagainya. Jadi kita bersuratlah ke Pak Dekan dan alhamdulillah Pak Hendra ada waktunya. Jadi saya sangat berharap memang bisa sinergis ya, karena kebetulan di sana juga kan ada prodi-prodi bahasa asing juga di sana, ada bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya. Jadi bisa connect gitu. Nah, saya sangat berharap nanti Pak Adi akan menunjukkan ya perangkat apa saja yang sudah dipunya. Mungkin untuk tahap pertama kita lebih ke instalasi dulu untuk kita lihat apakah ini perangkat ini sudah bisa diberdayakan atau belum. Kita ruangannya sudah ada, sudah di-tag. Cuman memang ruangan itu masih ruangan polosan ya, belum bisa. Waktu itu sebetulnya pernah direnovasi itu ruangan, tapi saya merenovasinya enggak sekaligus untuk ruang podcast sayangnya. Jadi akhirnya harus 2 kali gitu kan kalau mau direnovasi lagi gitu. Nah, saya maunya sih di tahap awalnya lebih ke memperdayakan apa yang ada dulu, memfungsikan apa yang ada. Jadi konteksnya ke sana. Saya sangat tertarik tadi dengan idenya Pak Hendra. Pada awalnya kita men-training para mahasiswa kita, pada akhirnya mereka bisa mandiri, kita tinggal mengarahkan saja mau kemana. Nanti kita punya para koordinator di sini yang akan memberikan arahan teknis terkait dengan ini kami butuh ini untuk kontennya, untuk misalnya materi tertentu untuk bahasa Inggris, bahasa Arab, dalam sebuah video singkat misalnya kan, itu bisa membantu terkait langsung misalnya dengan penguatan tes bahasa yang kita punya. Karena mereka pada akhirnya harus lulus dengan skor tertentu. Kira-kira kaitannya ke sana. Jadi lebih ke materi-materi pelatihan, materi-materi kursus, termasuk untuk dosen, untuk mahasiswa, dosen dan teknik gitu kan. Kita punya program 3 level ini, mahasiswa, dosen dan teknik. Jadi saya sangat berterima kasih untuk Pak Hendra berkenan waktunya, dan saya juga sangat berharap ke depan masih berkenan juga untuk terus membantu kami gitu ya, mengembangkan ini. Nanti mungkin suatu saat kita ada pelatihan untuk adik-adik mahasiswa. Kebetulan kan akan ada batch baru nih, mahasiswa KKN. Yang KKN on campus di sini kan bisa aja kita arahkan untuk ada training gitu kan, workshop bagi mereka supaya secara bergantian mereka nanti terlibat di dalam proses ini. Bahkan kita kan bisa menjaring, kami maksudnya di pusat bahasa ini bisa menjaring talent-talent terbaik gitu untuk membuat konten pembelajaran digital itu, video-video pembelajaran itu.
karena memang itu kewenangan kami di sini pusat bahasa. Jadi kira-kira seperti itu, mohon bantuannya Pak Hendra untuk dibantu mungkin menginstalasi perangkat yang kami punya. Kalaupun ada perangkatnya ya Pak Andi, kalau menurut Pak Hendra kayaknya ini mah sangat minimalis sekali atau masih belum mencukupi, ya mungkin bisa dibuatkan catatannya, nanti Pak Adi tolong dicatat kira-kira kebutuhan Pak. Memang kalau di seperti Pak Hendra tahu, kalau di organisasi kayak kampus begini kan memang untuk pengusulan belanja barang itu kan minimal 1 tahun gitu. Jadi itu bagi SOP yang cukup panjang. Makanya mungkin fokus kita adalah menginstalasi apa yang sudah kita punya, memaksimalkan. Bila ada barang atau perlengkapan yang perlu dibeli kan bisa aja masuk ke daftar yang dibutuhkan, daftar kebutuhan apa untuk nantinya kita masukkan di penganggaran berikutnya. Seperti itu Pak. Ya, baik Pak. Saya cukup memahami karena memang saya juga berangkat dari tidak ada apa-apa ya Pak. Jadi insya Allah Pak, yang penting kita ada ikhtiar. Iya, betul. Ada ikhtiar dan yang prinsip gini Pak, yang penting kita hasilkan karya. Betul. Kalau karya itu sudah ada, nah misalnya itu yang mengikuti. Betul. Saya yakin itu yang saya selalu bilang ke Pak Adi juga. Iya, saya sempat dikirim juga sama Pak Adi itu beberapa inventaris yang sudah ada. Jadi ya sudah, kita manfaatkan yang ada. Mudah-mudahan semuanya bisa berfungsi sesuai harapan. Makanya saya juga tadi bawa beberapa alat yang vital ya Pak, yang harus ada nanti untuk saya uji coba. Jadi insya Allah kalau memang nanti ada kekurangan-kekurangan kita secara bertahap Pak. Betul. Ada sendiri juga belum lengkap Pak. Maksud saya begitu Pak. Ada sendiri juga belum lengkap. Mungkin nanti karena ada efisiensi ya Pak ya. Mungkin nanti setelah segala sesuatunya memungkinkan. Ini baru aja relaksasi anggaran nih. Oh iya. Relaksasi itu kan memang rancangannya dari penganggaran yang sudah kita ajukan. Iya. Sebelumnya ya. Sempat tertunda itu. Iya. Kemarin juga saya juga ditanya lagi tuh sama perencana. Enak apa aja nih kebutuhannya? Ya, kenapa beliau sangat respect? Karena beliau lihat karya-karya kita yang belum terakomodir perangkatnya gitu. Jadi izin nanti kalau memasukkan sesuatu, saya memang ada trik untuk kita ini bisa mempunyai produktivitas tinggi Pak. Contoh gini Pak, kalau podcast itu biasanya editornya itu yang sangat lama. Karena apa? Karena ketika tag video, editor itu harus mengambil 3 kemudian semua medianya itu lalu diedit, itu membutuhkan waktu yang lama Pak, bisa 3 hari, bisa 4 hari. Nanti dengan skema saya itu nggak perlu lagi gitu. Jadi setelah selesai tag video itu bisa langsung tayang. Bisa langsung bayar. Jadi produktivitasnya sangat tinggi. Ya. Makanya betul, karena saya membuat template. Saya membuat template di sistem. Di mana ketika take video itu semua sudah berjalan. Pergantian antara cam 1, cam 2, cam 3, lalu ada note-nya, ada buffernya, ada opening closingnya, itu semua sudah teratur di situ. Selesai, bahkan bisa di live streamingkan. Hanya saja karena kita menjaga satu dan lain hal, kita perlu mengamati apakah ada statement-statement yang perlu podcast ya Pak ya. Nah, di situ lah kenapa kita nggak streamingkan. Ada sistem Pak. Jadi kami juga sangat berharap karena bahasa itu memang sebuah unit secara langsung tidak memiliki mahasiswa, tidak memiliki mahasiswa ya, karena kan mahasiswa ada di fakultas, ada di prodi. Tapi bahwa kita bisa menawarkan program untuk mahasiswa lintas fakultas, untuk dosen lintas fakultas. Justru menurut saya terbuka sekali. Betul. Peluang untuk bisa menjadikan pusat bahasa ini dengan berbagai macam media. Jadi dalam pemikiran kami itu akan mendorong digitalisasi pengajaran bahasa dan pembelajaran bahasa, sehingga ke depan bisa saja kami misalnya merencanakan kayak tadi Bapak bilang kayak pelatihan gitu ya, dalam konteks digitalisasi dalam hal pengembangan bahan ajar untuk mata kuliah bahasa Inggris atau bahasa betul kira-kira apa yang bisa dilakukan, karena kan memang sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi pendukung untuk itu ya. Tapi dalam konteks podcasting misalnya kan bisa saja nanti studio ini punya pusat bahasa ini terbuka untuk semua dosen bahasa misalnya kan, untuk pemanfaatan di
kelasnya masing-masing gitu. Karena kan kelasnya terukur di sini itu dalam konteks bahasa ada kelas MKDU ya untuk bahasa Inggris, bahasa Arab sangat terukur gitu. Di samping mungkin ada program-program khusus di tiap fakultas yang bukan bagian dari penguatan berbasis fakultasnya masing-masing. Kan bisa saja mungkin jadi kita ingin punya podcasting atau studio podcasting itu yang memang bisa dimanfaatkan oleh lintas fakultas siswa. Intinya sih kita ingin menguatkan layanan berbasis digitalisasi sehingga akses menjadi lebih baik, lebih masif, termasuk yang selama ini menjadi keterbatasan kami di sini kan ada kelas-kelas pembelajaran yang offline itu kan jumlah kelasnya terbatas, padahal jumlah mahasiswa yang membutuhkan layanan itu kan sangat banyak gitu kan, karena tiap tahun kita antara 6.000 sampai 9.000 mahasiswa baru, hampir di atas 70% itu membutuhkan layanan penguatan kompetensi bahasa asing. Dan ini tidak bisa diakomodir dengan pelatihan offline itu dengan belajar di kelas. Makanya kami punya prinsip untuk menyediakan sumber-sumber pembelajaran digital yang bisa diakses. Saya nggak tahu apakah Pak Hendra juga punya passion untuk pengembangan LMS misalnya, karena kan betul LMS kita juga punya, tapi kan sangat terpusat ya, sangat terpusat di bawah Pusdi Panda. Kita sudah diberi, tapi sepertinya memang ada kendala birokrasi, di samping kendala kuota. Mungkin secara informal akhirnya unit itu mengembangkan LMS-nya sendiri-sendiri begitu. Nah, kita saat ini bekerjasama dengan beberapa mahasiswa dari FST untuk mengembangkan itu, karena kita perlu sumber-sumber belajar kita itu naik ke LMS sehingga bisa diakses secara mandiri oleh para mahasiswa. Di samping secara terus-menerus kita mengupdate sumber-sumber pembelajaran digital melalui podcast itu. Kira-kira arah kami itu ke sana ya. Jadi satu penguatan sumber-sumber belajar, termasuk di dalamnya ya kayak podcasting pada umumnya. Jadi ada sharing pengalaman, kita memanggil orang-orang yang punya pengaruh, punya pengalaman untuk sharing dengan para mahasiswa kita. Nah, Pak Adi itu sudah diberi arahan untuk menguatkan ini, termasuk pengelolaan medsos.